Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Bekasi, jumpa lagi bersama podcast RKI edisi Ramadan. Dan kali ini bersama saya Aida dan sudah didampingi oleh Bu Aini Zakiyah, psikolog. Kita akan sama-sama ngobrolin mengenai keluarga bahagia. Bagaimana Bu Aini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Bu Aini, jadi kita hari ini mau ngobrol tentang keluarga bahagia. Bagaimana sih dalam Islam keluarga bahagia itu yang seperti apa? Apakah memang yang tidak pernah berantem, tidak pernah ada konflik, atau yang seperti apa Bu Aini? Mungkin bisa dijelasin ke kita semua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Bekasi. Pagi ini kita mau ngobrol ya tentang seperti apa keluarga bahagia, dan nanti kita kaitkan ya Mbak Ida ya nanti dengan bagaimana sebuah keluarga itu mencapai derajat takwa gitu ya. Baik, untuk keluarga bahagia definisi dulu ya. Kita sama-sama tahu bahwa dalam sebuah keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak gitu ya. Dan meskipun ini adalah anak-anaknya merupakan dari satu orang tua, tapi kita juga sama-sama tahu bahwa setiap individu itu memiliki keunikan sendiri-sendiri gitu ya, memiliki karakter yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda gitu ya, memiliki potensi yang berbeda gitu ya. Jadi kunci yang pertama di dalam sebuah keluarga, yang pertama itu harus ada saling memahami satu sama lain. Ya, memahami adikku itu anaknya manja, tapi dia cerdas gitu ya, dan dia baik hati, mudah banget memberikan pertolongan, tapi ya itu kelemahannya itu di manjanya misalnya gitu ya. Atau si ade, aku tuh bangga punya kakak seperti dia gitu ya. Dia tegas gitu, cuman kadang-kadang dia nyebelin, suka usil misalnya gitu ya. Dan dialog-dialog seperti itu memang harus dibangun ya. Saya sering menyebutnya itu sebagai family meeting ya, karena dalam suatu family meeting itu sebenarnya adalah satu wadah ya, satu forum yang memang harus dibiasakan di dalam setiap keluarga untuk membangun itu tadi ya, untuk membangun rasa saling memahami ya, menghargai satu sama lain gitu ya. Karena apa? Karena di dalam family meeting itu sendiri itu memang masing-masing anggota keluarga itu dia bisa secara bebas gitu ya mengeluarkan semua unek-uneknya gitu ya. Kemudian juga bisa menyampaikan semacam koreksi terhadap anggota keluarga yang lain, atau bahkan orang tuanya sendiri juga harus siap menerima koreksi-koreksi dari anak gitu ya. Nah, awalnya dari situ dulu, artinya dari saling memahami, kemudian nanti dari saling memahami itu akan muncul tuh rasa saling menghargai satu sama lain gitu ya. Kemudian rasa saling bantunya juga akan terbangun ya dengan sendirinya gitu. Nah, setelah ini terbangun, nah ini peran penting dari orang tua, saya kira ya. Peran penting dari orang tua adalah tetap mengarahkan mereka bagaimana supaya semua anggota keluarga ini bisa menuju satu tujuan yang sama. Ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu dasarnya adalah terhadap ya kembali kepada visi misi keluarga itu sendiri. Keluarga ini mau dibawa kemana sih? Gitu ya. Nah, kalau masing-masing anggota keluarga sudah paham gitu ya, ini keluarga mau dibawa kemana, nanti ke depan mau seperti apa gitu ya. Terus itu juga sudah tersampaikan dengan baik kepada anak-anak gitu ya. Itu orang tua juga akan lebih mudah untuk mengontrol, kemudian mengarahkan, memberikan bimbingan kepada masing-masing anggota keluarganya. Tadi yang menarik tuh Bu Aini sempat menyinggung mengenai family meeting. Nah, family meeting ini apakah memang dalam artian mesti menyediakan waktu khusus untuk kumpul sama-sama duduk bareng gitu, atau bagaimana Bu? Iya, saya sarankan sih ada satu waktu yang memang khusus ya, disediakan, dibuat gitu ya. Kalau saya sarankan sih seminggu sekali itu harus ada family meeting gitu ya.
Kalau misalkan nggak bisa, ya kalau nggak bisa seminggu sekali ya 2 minggu sekali gitu ya, atau kalau nggak bisa juga minimal 1 bulan sekali itu harus ada gitu ya, karena saya sudah merasakan sendiri Mbak Aida ya, artinya manfaat dari family meeting sendiri itu saya benar-benar merasakan gitu ya, artinya dari situ kita benar-benar paham, oh seminggu ini anakku ternyata mengalami hal-hal seperti ini, oh seminggu ini ternyata ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa misalkan gitu ya, atau mereka juga dengan bebas gitu ya mengutarakan, aku tuh sebel sama mama gitu ya seminggu kemarin itu aku tuh nggak sempet ngobrol gitu misalnya gitu ya. Nah kunci dari family meeting itu sendiri memang orang tua tidak boleh mudah terpancing emosi saat itu. Ya nggak boleh, artinya nggak boleh langsung marah gitu betul ya? Jadi harus benar-benar menjadi pendengar yang baik dan tidak langsung marah ketika misalkan dikritik oleh anak gitu. Aku pokoknya sebel seminggu kemarin itu sama ayah tuh, aku sebel gitu misalnya ya. Karena apa? Seminggu kemarin tuh ayah tuh bawaannya marah-marah mulu. Emang ayah tuh kenapa sih kemarin seminggu? Nah gitu ya. Jadi pola-pola hubungan seperti itu perlu dibangun ya, untuk membuat sebenarnya ini satu dasar untuk membuat suatu kekuatan yang utuh gitu ya di dalam keluarga itu sendiri. Tapi mungkin kendala di keluarga saat ini tuh kan ya Bu ya, belum tentu punya waktu 1 minggu sekali untuk duduk bareng. Nah terus apakah boleh misalnya sebulan sekali lah gitu? Iya, tadi kan saya katakan ya, boleh kalau misalkan tidak bisa seminggu sekali, bolehlah itu minimal lah ya, sebulan sekali itu minimal itu harus sebulan sekali itu minimal, jangan enggak sama sekali gitu. Sampai kalau yang saya pernah alami itu, ketika misalnya satu saat kita sudah sepakat ini, hari ini habis maghrib kita ngobrol ya, saya bahasanya ngobrol aja gitu. Terus saat itu kebetulan memang anak pertama saya itu kan memang hobinya futsal ya. Dia mewakili sekolah, terus kemudian hari itu kebetulan menang terus gitu ya, sampai masuk ke final, dan dia tidak bisa ikut agenda kita ngobrol barengnya itu. Dia SMS waktu itu belum ada WA ya. Jadi SMS, maaf aku nggak bisa ikut ngobrol malam ini. Tapi pokoknya nanti apapun keputusannya, kesepakatan yang dibuat nanti malam aku setuju gitu. Jadi dari situ kan kita bisa melihat ya, oh ternyata agenda itu memang ditunggu gitu loh sama anak-anak itu gitu, dan mereka sudah merasakan dengan agenda family meeting itu ada kedekatan yang kita bangun nih satu sama lain gitu. Masya Allah, jadi gitu ya. Jadi ketika family meeting tuh udah rutin, anak-anak tuh jadi senang ya. Betul. Jadi begitu tadi kuncinya, keluarga bahagia adalah yang saling memahami ya. Dan saling memahami itu bisa dimulai dari adanya family meeting itu tadi ya Bu ya. Masya Allah. Ini salah satu tips menarik dari Bu Aini ya. Jadi dari langkah yang sederhana dulu dia ada family meeting. Lalu Bu, kalau dipikir-pikir kan sekarang Ramadan nih ya, sebetulnya kita punya banyak waktu untuk bersama juga ya, untuk ketemu ya antara anggota keluarga. Misalnya pas buka puasa ya, atau pas sahur. Apalagi ini di masa pandemi yang mungkin ada keluarga yang tidak tarawih di masjid gitu ya. Bisa nggak Bu momen itu juga jadi family meeting? Ya. Momen pandemi ya, momen pandemi ini sebenarnya satu sisi yang harus kita benar-benar bisa maknai adalah masa di mana keluarga itu benar-benar bisa berkumpul dalam waktu yang lama ya. Ayah WFH, mungkin para ibu juga yang bekerja di luar bisa WFH juga gitu ya, meskipun tidak sedikit dari para orang tua itu mengeluh juga gitu ya. Ini kapan selesai pandemi gitu ya, udah pusing duluan gitu ya, udah pusing duluan sekolah anak terutama ngatur Zoom meeting itu. Bayangin aja Mbak Ida ya, kalau misalkan 3 anak semuanya Zoom meeting gitu ya, itu bagaimana ributnya itu di rumah, ngatur ininya ya, ngatur gawainya. Tapi satu sisi yang lain yang memang perlu kita ambil sisi positifnya itu adalah masa pandemi itu adalah masa di mana kita bisa benar-benar bisa menguatkan ikatan anggota keluarga satu sama yang lain gitu ya. Itu sih ya. Iya, lalu
bagaimana hubungannya antara keluarga yang bahagia dengan tingkat ketakwaan? Kalau bicara ketakwaan, saya ingin mengambil Quran surat An-Nisa ayat 9 ya, yang artinya adalah dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, jadi di sini kita perhatikan ya Mbak Ida ya, dari ayat yang awal itu kan ada rasa khawatir gitu ya. Banyak orang tua yang merasa khawatir nanti sepeninggalku anak-anak itu akan seperti apa gitu ya. Dan ini menariknya lagi, ini Quran surat An-Nisa ayat 9 ini diturunkan di antara Quran surat An-Nisa itu di awal-awal surat itu kan memang berbicaranya tentang waris ya. Kenapa ada selipan tentang ini gitu ya? Jadi kalau kita berkaca dengan sejarah masa lalu ya, itu di tengah-tengah kan banyak kisah di mana orang tua itu pokoknya fokusnya adalah bagaimana ketika aku sudah tidak ada, itu anak-anakku tuh bisa sejahtera gitu ya. Dan sejahtera dalam tanda petik di sini itu lebih banyak dimaknai oleh materi biasanya ya, harta gitu. Dan kalau berkaca dengan harta ya, kalau zaman dulu itu ada kisah Al-Walid bin Abdul Malik ya. Itu beliau itu ketika dia khalifah ya waktu itu ya, khalifah, dan ketika dia meninggal itu meninggalkan harta warisan itu masing-masing anaknya itu kalau dirupiahkan ya, kalau angka dirhamnya itu ada di angka sekitar 47 juta dinar. 47 juta dinar. 47 juta dinar. Jadi kalau misalnya dihitung dengan rupiah ya, dihitung dengan rupiah saat ini sekitar 100 triliun. Masya Allah, 100 triliun. 100 triliun. Itu masing-masing anggota keluarganya itu dapat 100 triliun gitu ya. Kita kayak berapa turunan gitu, tuh ya Bu ya? 7 turunan masih lewat itu gitu ya. Nah, terus ketika beliau meninggal itu digantikan oleh adik beliau, Sulaiman bin Abdul Malik ya. Dengan kekayaannya yang masih banyak gitu ya. Terus kemudian ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini meninggal itu digantikan oleh adik iparnya itu Umar bin Abdul Aziz. Gitu ya, kita sama-sama tahu beliau seperti apa. Beliau adalah terkenal pemimpin yang adil ya, serta keadilan dan kemuliaannya itu sudah tersebar ya. Banyak orang tahu tentang itu. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz itu meninggal, itu kalau dihitung warisannya itu ya, itu dia hanya meninggalkan 8 dirham untuk masing-masing anaknya. Ya, kalau dirupiahkan itu hanya sekitar 560.000 rupiah. Ya, jadi jauh banget gitu ya bedanya dengan yang tadi baik Sulaiman maupun siapa namanya? Yang Al-Walid tadi. Al-Walid ya. Nah, terus kemudian saat beliau mau meninggal itu ada adiknya lagi itu yang menawarkan, udahlah titipin aja ke saya gitu ya. Saya ini kan orang terkaya lah ya di masanya waktu itu, Bani Abbasiyah ya. Jadi nanti biar aku bisa menjamin, kamu tulis surat wasiat aja, nanti aku yang menjamin kesejahteraan anak-anak kamu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz, beliau menyampaikan bahwa itu tidak perlu, karena aku sudah menitipkan anak-anakku kepada yang lebih kaya dari kamu gitu. Siapa yang lebih kaya? Emang ada orang yang lebih kaya dari saya gitu ya di masa itu? Ada. Siapa? Allah. Jadi ketika dijawab seperti itu ya akhirnya adiknya ini sudah nggak bisa menjawab apa lagi gitu ya. Dan terbukti 20 tahun kemudian Bani Abbasiyah itu digantikan ya, runtuh ya, terus kemudian digantikan oleh daulah berikutnya. Jadi saat itu
justru keturunan Sulaiman itu menjadi, kalau istilah di tulisan itu ya, menjadi kayak gelandangan gitu ya di kota gitu di saat itu. Sementara keturunan Umar bin Abdul Aziz itu justru mereka termasuk orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat paling besar saat itu pada zamannya gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kembali kepada ayat tadi An-Nisa ayat 9, bahwa sebenarnya ketika kita khawatir terhadap kesejahteraan itu, obat dari rasa khawatir itu adalah bertakwa gitu. Falyattaqullah gitu ya. Jadi ketika kita ingin anak kita tangguh ya, sekarang ini kan musim ya, anak tangguh, keluarga tangguh gitu ya, bagaimana supaya mereka seperti itu. Jadi supaya kita punya anak yang tangguh gitu ya, maka fokusnya itu bukan kepada anak kita terlebih dulu sebenarnya gitu ya. Fokusnya itu harusnya adalah kepada kita sebagai orang tua gitu ya. Kenapa harus kita dulu? Ya karena memang anak solehat itu adalah lahir dari orang tua yang takwa gitu ya, orang yang takwa, yang selalu dekat dengan Allah gitu ya. Jadi fokusnya ke kita dulu gitu ya. Jadi seberapa takwa sih kita, seberapa dekat sih kita sama Allah gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang itu lagi kembali adalah ya cobalah kita evaluasi diri dulu lah ya, evaluasi diri dulu. Ketika kita merasa bahwa kita belum dekat sama Allah, ya kita dulu yang harus dekat sama Allah gitu ya. Nah, ketika kita sudah mencapai kedekatan yang bagus lah ya sama Allah, insya Allah nanti kita akan bisa melahirkan juga anak-anak yang bertakwa juga gitu. Ya, Masya Allah. Jadi tadi ya, bahwa warisan terbaik ternyata bukan harta. Dari kisah tadi Umar bin Abdul Aziz. Jadi ternyata adalah mewariskan kesolehan kepada anak-anak kita. Masya Allah. Dan ini juga salah satu kunci keluarga yang bahagia ya, Bu. Betul. Jadi keluarga yang bahagia adalah ya keluarga yang bertakwa. Nah ini tapi gini, fenomena saat ini tuh yang banyak ya Bu Aini, si ibu nih udah semangat. Biasanya kalau seminar parenting ya, parenting Islami itu pasti 95% mungkin yang hadir adalah ibu-ibu. Sisanya bapak-bapak. Jadi seperti kita melihat bahwa ibu-ibu kayaknya sadar duluan nih soal pembinaan keluarga. Nah, itu bagaimana, Bu? Jadi kan kadang suka ditemukan merasa tidak sejalan dengan ayahnya gitu, tidak sejalan dengan pasangannya. Nah, bagaimana solusinya untuk yang seperti ini? Ya kembali kepada tadi ya, harus fahmu dulu gitu ya. Paham dulu ya. Kuncinya dulu, di situ. Kuncinya di situ. Artinya bagaimanapun juga yang namanya suami istri itu kan dua orang yang berbeda, gitu ya, dua orang yang berbeda, kemudian tiba-tiba kumpul jadi satu gitu ya, terus punya anak gitu ya, masing-masing juga mungkin akan berbeda pendekatannya. Aku pengen anak kita itu nanti misalkan yang satu pengen jadi kuat misalkan gitu ya, yang satu pengen jadi aku pengennya dia lemah lembut aja deh, nggak usah kuat gitu ya, misalnya gitu. Itu aja itu udah jadi problem gitu ya. Jadi yang saya sarankan di sini adalah ketika baru menikah saja ya, setelah menikah itu cobalah ngobrol dulu berdua gitu ya, ngobrol berdua, kira-kira nanti ini kita akan membangun rumah tangga yang seperti apa nih. Buat dulu visi misinya gitu ya, meskipun visi misinya tidak terlalu yang pakai bahasa yang formal enggak lah ya gitu. Artinya misalnya gini, oke, nanti kalau kita punya anak, kita mau anak kita jadi apa, misalkan gitu, gitu ya. Ada sebuah contoh nih Mbak, ini suami istri ini, pasangan muda gitu ya. Mereka sepakat nih, anaknya ingin jadi, pokoknya anak kita nanti semuanya harus jadi hafizah gitu ya. Setelah istrinya dinyatakan positif hamil gitu ya, itu mulai mereka bergerak, berusaha gitu ya, mewujudkan mimpinya untuk menjadikan anak-anaknya hafiz dan hafizah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh si ibu adalah dalam satu hari itu dia membaca Quran, tilawah ya,
satu jus ya, jus pertama dimulai dari jus pertama itu, jadi setelah habis sholat fardu jus pertama. Nah, ya terus jadi dalam satu hari itu berarti kan jus pertama itu dibaca 5 kali gitu ya, 5 kali. Terus hari kedua jus kedua 5 kali juga kan, karena setelah sholat fardu dibacanya. Terus itu dilakukan sampai anaknya lahir. Coba dihitung ketika misalkan dia membaca itu gitu ya, sampai anaknya lahir, hitunglah misalkan anaknya lahir itu 9 bulan aja deh, nggak usah 10 hari, nggak usah dihitung biar gampang gitu ya. 9 180 hari itu 180 hari. Berarti berapa kali khatam tuh? Iya, berapa kali ya Bu? 180 dibagi 5, dibagi 30. Iya, dibagi 30. Nah, jadi sekitar 45 kali khatam ya, 45 kali khatam. Nah, kalau 45 kali khatam, terus kemudian setelah anaknya lahir itu masih kebiasaan itu masih terus dilanjutin. Qadarullahnya Allah memberikan kemudahan ya. Jadi anaknya itu usia 4 tahun itu sudah hafal 30 juz. Karena udah akrab mungkin ya. Karena kan gini Mbak Ida, indra ya, panca indra kita itu yang berfungsi pertama kali itu adalah pendengaran. Nah, ketika misalkan anak itu baru lahir, itu kan otomatis karena ibunya itu terus yang dilakukan kebiasaan itu murotal terus gitu ya. Akhirnya kan tersimpan gitu ya, dan kita sama-sama tahu bahwa 0 sampai 5 tahun itu kan masa golden age ya. Di mana semua informasi itu akan disimpan gitu ya di dalam memori si anak itu. Dan ketika itu diulang lagi, maka ikatan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya itu akan semakin kuat. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu hari juz 1 itu dibacakan 5 kali gitu ya, berarti itu 5 ikatan itu hari itu sudah terbentuk. Bayangin itu belum dihitung pas dia dalam kandungan gitu ya. Artinya sekuat itulah gitu. Memori Al-Quran itu sudah tersimpan dengan baik di memori anak itu. Itu luar biasanya seperti itu. Itu salah satu contoh ya ketika suami istri itu sudah membuat satu visi ke depan. Seperti itu. Jadi kalau masih ada orang tua yang memang berbeda pola asuh, itu harus diberesin dulu gitu. Kalau itu belum beres, anaknya juga nggak akan beres-beres gitu. Iya. Jadi kuncinya itu disamakan dulu. Jadi harus disamakan dulu ya antara suami sama istri ya. Betul. Samakan visinya. Betul. Dan samakan misinya. Seperti apa. Betul. Ya, Masya Allah, ini jadi tapi kalau misalnya keluarganya sudah saya gitu ya, sudah 10 tahun pernikahan, belum terlambat juga kan ya Bu Aini? Boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, itu menarik sekali ya, pemirsa. Tadi tips juga dari Bu Aini bahwa sebagai keluarga kita harus menyamakan tujuan ya, visi misi gitu dengan suami, walaupun tidak perlu dengan yang ribet-ribet gitu ya, yang sederhana saja. Lalu nih Bu Aini sebagai konselor di RKI ya Bu, mungkin Ibu sudah banyak menemukan banyak studi kasus gitu ya. Sebenarnya yang permasalahan di keluarga di Kota Bekasi yang paling sering Ibu temui itu masalah apa sih Bu? Kalau permasalahan sebenarnya kalau dibilang apa ya, kalau yang paling sering ya, paling sering itu ya saya tuh beberapa kali itu dapat kasus itu orang tua bawa anaknya ke saya dalam kondisi stres. Gitu. Itu di masa pandemi atau bukan? Iya, sebelum pandemi sih. Kalau pandemi turun drastis ya, karena kan nggak bisa tatap muka. Mereka kan pengennya tatap muka ya. Itu sebelum pandemi Mbak. Jadi masih banyak di antara kita itu yang memaksakan keinginan kita terhadap anak kita. Gitu ya, masih banyak yang seperti itu. Artinya ketika anaknya memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang tuanya, itu orang tua itu masih mau betul. Kamu ngapain sih begitu, mendingan begini aja misalkan gitu ya. Itu masih kayaknya nggak sadar suka begitu juga saya Bu. Ya, gitu ya, suka membandingkan gitu ya, kayaknya dulu kita kecil nggak gini gitu ya, tapi kan memang beda zamannya ya Bu ya. Betul. Kayak misalkan nih saya punya teman ya, dokter gitu ya, nah terus
anaknya ini nggak mau ngambil kedokteran gitu ya. Artinya milihnya justru sosial. Jadi karena emang anaknya itu apa ya, kalau saya lihat emang gaul banget gitu ya. Jadi dia memang sukanya interaksi dengan orang gitu. Aku tuh nggak suka Bu, dokter itu aku nggak suka. Aku sudah ngebayangin akan bukunya tebel-tebel gitu ya. Istilahnya susah dihafalin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tapi saat itu ketika sudah ngobrol lah ya panjang lebar, saya bilang ya potensi itu kan berbeda-beda masing anak-anak ya. Jadi kalau kita paksakan ya bisa saja sih mungkin gitu ya, dia akan jadi dokter, tapi setelah jadi dokter mungkin dia nggak akan, setelah lulus gitu ya, mungkin dia nggak mau praktek kali, saya bilang gitu. Kalau seperti itu kenyataannya jadi mubazir apa lagi gitu ya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau itu terjadi, saya bilang. Jadi lebih banyak diskusi lah ya. Seperti itu. Ada juga kasus KDRT masih ada aja gitu ya. Kasus KDRT masih ada aja. Jadi kenapa sampai ada kasus KDRT? Kalau yang saya perhatikan itu ini proses proses ta'aruf ya. Ta'aruf setelah menikah maksudnya ya. bukan sebelum. Jadi ta'aruf setelah menikah itu kan perlu gitu ya. Artinya tahun-tahun pertama itu kan memang tahun-tahun kalau saya bilang tahun-tahun kritis ya, di mana masing-masing baru mengenal, oh ternyata suamiku seperti ini gitu ya. Loh, kok ternyata kamu seperti itu gitu ya. Jadi kekagetan itu pasti akan muncul gitu ya di tahun-tahun pertama. Nah ini kembali kepada visi tadi. Nah kita mau kemana nih? Kalau misalkan visi, samain dulu deh visinya gitu ya. Menyamakan visi ini nanti akan membantu kita untuk saling menyesuaikan diri satu sama yang lain gitu. Oke, kalau ini visinya begini, ini kelemahanku ada di sini. Apa solusinya? Nah, gitu. Jadi ada tektokan lah ya antara suami dan istri, itu harusnya itu seperti itu. Jadi KDRT awal mulanya bisa dari situ ya? Bisa dari situ karena bukan ketidaksamaan, artinya kekurang memahami pasangannya. Nah gitu. Jadi dan kita sebagai perempuan itu kan kadang-kadang merasa bahwa aduh nggak enak nanti dia tersinggung, aduh nggak enak nanti dia gitu kan ya. Jadi akhirnya disimpan sendiri gitu ya, disimpan sendiri tanpa suaminya tahu gitu loh apa yang dia rasakan gitu. Nah akhirnya ada miskomunikasi kan. Maksud istrinya A ditangkap sama suaminya B. Nah gitu. Jadi awal-awal miskomunikasi ini yang rentan. Dari miskomunikasi itu kemudian bisa jadi. Dan KDRT ini bukan hanya antara pasangan ya, tapi bisa ke anak juga ya, ininya ya Bu. Betul. Kenapa tuh kira-kira bisa dilampiaskannya ke anak juga? Kadang-kadang kan gini ya. Karena ini kalau KDRT itu kan umumnya itu kan dari suami ke istri ya. Jarang cerita bahwa istri meng-KDRT suami kan nggak ada ya. Jadi kan umumnya adalah suami ke istri gitu. Jadi karena problemnya adalah si istri dulu ya. Istri itu karena mungkin lebih banyak menyimpan emosi, menyimpan perasaan, menyimpan apa yang nggak bisa dia katakan ke suaminya gitu ya. Akhirnya emosi itu dilampiaskan ke anak. Jadilah anak sebagai sampah emosinya dia gitu. Jadi tempat pembuangan sampahnya itu ya si anak gitu ya. Jadi karena dia kesal sama suaminya, akhirnya ke anaknya seperti itu. Ya, Masya Allah tadi ya materi yang disampaikan oleh Bu Aini tentang keluarga bahagia. Kita jadi dapat gambarannya ya, dapat poin-poinnya apa itu mengenai keluarga bahagia dalam Islam. Bu Aini silakan kalau ada closing statement buat pemirsa podcast di rumah. Oke. Baik ya, keluarga bahagia itu merupakan basic ya yang harus dibangun supaya kita memiliki ketahanan keluarga yang kuat ya. Jadi ketahanan keluarga akan kuat itu jika suami dan istri memiliki komitmen yang sama terhadap prinsip syariah dalam membangun keluarga itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu suami istri selalu berusaha menjadi pribadi yang solih ya,
Kemudian suami istri juga harus sama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang dibangun. Kemudian suami istri juga harus selalu bekerja sama dalam menunaikan tanggung jawabnya masing-masing. Artinya paham gitu ya, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian juga suami istri harus selalu menumbuhkan rasa kasih sayang dan pergaulan yang baik dalam rumah tangganya. Jadi harus cermat, harus harus cermat lah ya, membaca situasi di dalam keluarganya gitu. Kemudian terakhir itu suami istri juga harus selalu bekerja sama dalam mencari solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang timbul ya, tentunya ya sesuai dengan aturan syar'i yang ada. Demikian Mbak Aida. Baik, terima kasih Bu Aini atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini bermanfaat buat pemirsa semua di rumah. Sekali lagi terima kasih, dan saya juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyimak podcast ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.